Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Dari studio Gereja Masyarakat hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, saat ini ketika kami akan mempelajari firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat, kiranya kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami. Dan biarlah hamba-Mu Engkau urapi khusus dengan kuasa Roh Kudus, agar dimampukan untuk menyampaikan firman lewat pelajaran sekolah Sabat. Dan biarlah para pendengar, mereka boleh mengerti, memahaminya, menguatkan iman kami. Bahkan kami boleh dikuatkan, membagikan juga kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita telah melewati satu seri pelajaran yang sangat luar biasa. Ada 13 pelajaran yang kita belajar dalam kitab Markus. Saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang sangat luar biasa menurut kitab Injil Yohanes. Dan kita akan mempelajari tema-tema yang sangat menarik dalam pelajaran sekolah Sabat di sepanjang 13 seri pelajaran sekolah Sabat. Nah, saat ini kita akan mempelajari pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat ini, di mana pelajaran ini sangat luar biasa. Dan pastikan bahwa saudara-saudara yang ada di jemaat, kita belajar setiap hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini di setiap UKSS atau kelompok kecil sekolah Sabat yang ada di jemaat masing-masing. Nah, mari kita lihat rangkuman pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat ini dalam pelajaran sekolah Sabat. Ini adalah triwulan yang terakhir di tahun 2024. Apa judul pelajaran yang pertama ini? Judulnya adalah tanda-tanda yang menunjukkan kepada jalan. Nah, mari kita lihat dalam pelajaran ini ayat tema yang dijadikan dasar ayat kita akan pelajari dalam sepekan ini. Nah, ayat yang diangkat oleh penulis sekolah Sabat dalam pelajaran sekolah Sabat ini adalah dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 30 dan ayat 31. Bunyi ayatnya berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di hadapan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, saudara-saudara, kita melihat bagaimana rangkuman dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita mengingat beberapa fakta biografi yang membedakan Yohanes dari 3 penulis Injil lainnya. Nah, Yohanes ini adalah yang termuda dari 3 penulis. Dan ini sangat luar biasa. Jadi Yohanes ini adalah penulis yang termuda dari 3 penulis. Hidup paling lama. Menulis kisahnya lebih lambat daripada penulis lain menulis kisah mereka. Nah, saudara-saudara, Yohanes memperkenalkan dirinya secara sederhana dan tidak langsung sebagai murid itu. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang 23. Kemudian dia dikenal di antara rekan-rekan muridnya. Sebagai apa, saudara-saudara?
sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kita lihat itu di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-20. Kemudian dalam referensi ini dapat diterjemahkan sebagai murid yang terus dikasihi Yesus, yang bahkan lebih kuat daripada bentuk lampau, di mana arti adalah dikasihi. Dengan latar belakang ini, saudara-saudara, di hadapan kita juga sebaiknya mempertimbangkan pentingnya nama Yohanes. Nah, Yohanes secara harafiah dan tepat berarti Allah itu murah hati. Menjadi murah hati juga bisa berarti mengasihi. Saudara-saudara, kita melihat Yohanes rasul kekasih menulis begitu banyak tentang kebajikan ini, baik dalam Injil maupun surat-suratnya, menyebut dirinya sebagai murid. Murid apa, saudara-saudara? Yang dikasihi Yesus atau yang dikasihi oleh Allah. Nah, kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-23. Nah, kalau begitu apakah ayat ini dan yang lain, ya, yang lainnya seperti itu dari Injil Yohanes menunjukkan bahwa Yesus memihak kepada Yohanes, mengasihinya lebih daripada murid-murid lainnya? Saudara-saudara, tidak sama sekali. Kasih ilahi berlimpah dan tersedia untuk semua orang, untuk saya, untuk saudara-saudara. Bukan karena Yesus paling mengasihi Yohanes, melainkan karena hati Yohanes lebih terbuka dan menerima Yesus dan kasih-Nya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi bukan karena Yesus paling mengasihi Yohanes, karena melainkan Yohanes memiliki keterbukaan hatinya. Dia menerima Yesus, ya, dan mengasihinya. Yohanes ingin agar semua orang, ya, semua orang, baik saudara-saudara, kita semua membuka hati, ya, mereka lebar-lebar, membuka hati kita lebar-lebar kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai Mesias sejati dan anak Allah yang kekal. Jadi saudara-saudara, tepat setelah komentar pengantarnya, Yohanes mulai dengan mujizat pertama, di mana Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu adalah peristiwa di Kana. Dan pernahkah saudara-saudara menyaksikan mujizat otentik atau terlepas dari apa yang disebut mujizat yang digambarkan di media keagamaan? Atau mengapa begitu penting bagi Yesus untuk melakukan mujizat? Apakah dia bersedia melakukan mujizat-mujizat yang begitu besar melalui pelayanan para pengikutnya saat ini? Pekan ini saudara-saudara, kita akan mencari jawaban atas dua pertanyaan yang terakhir tadi. Nah, tentunya kita akan membahas banyak itu di setiap kelompok diskusi atau UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Nah, apa-apa saja yang kita akan belajar dan dalami. Kita akan belajar bagaimana tanda dan mujizat. Kita akan mempelajari mujizat atau peristiwa mujizat yang terjadi di Kana. Kita juga akan mempelajari mujizat yang terjadi di kolam Bethesda. Dan juga kita akan melihat bagaimana hati yang keras itu. Nah, dari peristiwa-peristiwa apa yang saya sebutkan tadi, itu semua diambil dalam, pertama, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11.
Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9 dan Yohanes pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara, pastikan bahwa kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan tiba pada hari Sabat, kita akan mendiskusikan di setiap UKSS atau kelompok diskusi sekolah Sabat yang ada di jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan akan menyertai kita. Kiranya Tuhan akan menuntun kita ketika kita mempelajari firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat ini. Kita akan tutup ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga. Kami telah mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama, di triwulan yang terakhir ini di tahun 2024. Kiranya kuasa Roh Kudus memeteraikannya di dalam hati dan pikiran kami. Agar apa yang telah kami pelajari ini bisa menguatkan iman kami. Bahkan kami boleh alami dalam hidup kami. Dan kami boleh bagikan juga kepada siapa saja kemanapun kami pergi dan berada. Dan biarlah ketika kami tiba pada hari Sabat, kami akan mendiskusikan pelajaran yang sangat luar biasa ini di setiap UKSS atau kelompok diskusi sekolah Sabat di jemaat masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ampuni kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.